Nah, PCA sendiri itu diambil dari sebuah model ya, dengan mengasumsikan bahwa kita punya sebanyak D data yang diamati, sebanyak data D yang diamati, yang merupakan kombinasi linear dari K, di mana kombinasi linear K ini dia lebih kecil dari jumlah vektor dari data yang diobservasi. Jadi kita bisa menyajikan sebuah kombinasi linear dari ini, kita punya bobot dikalikan data, ini ya, data datanya D ini, data D ini itu adalah eh, punya fitur ya, fiturnya misalkan X1, X2, X3 gitu ya, sampai dengan X berapa gitu ya. Kemudian, nah D-nya yang mana? Ini D-nya 2, ya ini banyaknya data tersebut. Nah ini sampai dengan jumlah D gitu ya. Maka ini data yang pertama berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, dan seterusnya. Ini adalah X nih ya. Kemudian di sini masing-masing itu akan dikalikan dengan sebuah bobot ya. Masing-masing nilai ini dikalikan dengan sebuah bobot W ya. Itu banyaknya ada K ya. Dominasi linear sebanyak K. Ini adalah bentuk dari kombinasi linearnya. Nah, di dalam PCA kita akan bekerja dengan basis ya. Basis itu kalau kalian ingat pada mata kuliah eh, linear, aljabar linear ya, itu dijelaskan kita eh, bisa menentukan basis dari ruang dimensi tertentu. Nanti kita silakan dibuka kembali materi terkait dengan basis yaitu di aljabar linear ya. Di mana di dalam basis itu biasanya dimensinya adalah lebih kecil ya. Lebih kecil dan dia memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita punya data yang sebanyak ini ya, sebanyak D ini, maka kita cukup mengambil basisnya saja, di mana basis ini dia akan memiliki dimensi yang lebih kecil dan dia mengandung semua informasi yang dibutuhkan. Nah, apa yang kita harapkan dari basis tersebut? Yang pertama, basis itu tidak berkorelasi eh, atau sebaliknya dapat dikurangi. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki varian yang paling besar. Ya, jadi misalkan kita punya bobot W ini memiliki variasi yang besar. Ya, jadi bobotnya itu sangat tergantung pada bobotnya, dia kalau memiliki variasi yang besar. Atau bisa juga dari varian ini dia tidak mengandung informasi apa. Berikut contoh data, misalkan kita punya data dengan dua fitur ya. Ini fiturnya fitur 1, berarti ini X1. Ini adalah ini fitur 2 adalah X2 gitu ya. Kemudian datanya ini yang merah-merah ya, yang merah-merah. Maka kita bisa mengambil sebuah nilai ya bentuk vektor ZI, 1 ya. Dan di sini ada ZI, 2 ya di sini ya. Di sini ya, benar di mana kalau kedua ini kita tarik titik maka kita akan mendapatkan sebuah nilai uh, variabel atau data I yang punya fitur X1 dan X2 ya, ini berpasangan X1 dan X2, XI-nya. Ya, maka semua ya dia
mengarah ke data vektor yang ke ZI, ini disebut dengan prinsipal komponen arah pertama, sedangkan yang di area ZI2 ini, maka ini disebut dengan prinsipal komponen arah yang kedua. Ya, jadi dia akan terletak di area, ya, berada di area prinsipal komponen direction pertama, dan dia juga terletak di area prinsipal komponen direction yang kedua. Nah, ini maka dia membentuk sebuah, ini tadi ya, sebuah kombinasi linear WI XI ya. W-nya itu adalah menunjukkan bobotnya ini tadi ya. Bobot dari principal komponen direction pertama dan principal komponen direction yang kedua yang dianut oleh uh, data ke XI ini. Nah, di dalam PCA maka kita kembali ke ini, kita akan mencari data dengan yang pertama adalah pilih arahnya itu sedemikian rupa sehingga varian total data itu akan menjadi maksimal atau memaksimalkan total varian. Yang kedua, pilih arah yang saling tegak lurus untuk meminimalkan korelasi. Ya, jadi tadi di awal disebutkan basis yang kita inginkan itu adalah korelasi, tidak memiliki korelasi. Atau korelasinya seminimal mungkin. Nah, untuk meminimalkan korelasi ini, maka kita akan memilih uh, arah, ya, arah yang kita pilih itu adalah arah yang saling tegak lurus. Seperti contoh ini, arah di sini dan arah yang ke sini itu tegak lurus, ya, membentuk 90 derajat. Kemudian kita memilih K, K itu sebanyak apa, pilih K itu pasti dia lebih kecil dari D. K ini adalah itu tadi, jumlah kombinasi linear, jumlah data yang kita pilih, atau ya, jumlah data yang kita pilih sehingga arah ortogonal itu akan memaksimalkan varian total. Ya, jadi jumlah K-nya ini kalau kita pilih itu akan memaksimalkan total varian. Oke, nah sekarang kita lihat rumus untuk memilih hanya arah-arah tertentu di mana total bobot, ini total bobot itu sama dengan 1. Jadi bobotnya itu kan tadi W kali X itu ya. Nah, bobot ini itu kalau di total itu sama dengan 1. Jadi W1, W2 ditambah W3 itu totalnya harus sama dengan 1. Kemudian di sini ini kan ya W kali X. Nah, di mana kita juga menghitung kovarian dari X, ya, kemudian varian dari data tersebut itu sama dengan uh, W dikalikan dengan total dari W-nya. Lalu memaksimalkan varian dengan batasan menggunakan Lagrange multiplier, di mana rumusnya adalah dengan memaksimalkan, yaitu tadi varian, ya, memaksimalkan varian ini dengan variannya, memaksimalkan varian dikurangi dengan uh, variabel Lagrange-nya ini, Lagrange Lagrange multiplier itu alfa, lalu dikalikan dengan varian dikurangi dengan 1. Jadi itu cara untuk memaksimalkan varian. Selanjutnya kita tentukan diferensiasi atau turunan, di mana turunan tersebut dirumuskan, ini adalah turunan dari
ini tadi ya, rumus ini tadi yaitu dua kali total W ya dikurangi dengan 2 alfa uh, varian Lagrange multipliernya dikalikan dengan W1. Nih, turunan dari ini ya. Itu sama dengan 0, di mana total dari W1, ini kalau kita pindah ya, ini kalau kita pindah, sama dengan 0, ini kan bisa kita pindah ke sini, sehingga menjadi 2, ya kan, sama dengan 2 kali alfa. Kan gitu, ini kalau kita pindah ya. Ini setara dengan seperti ini. Nah, ini karena duanya bisa kita coret, sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kita akan mendapatkan eigenvektor ya. Karena kita akan memaksimalkan, maka variabel Lagrange ini itu sama dengan ya Lagrange multipliernya itu sama dengan perkalian varian tadi, ini varian, itu sama dengan alfa dikalikan dengan varian. Dan itu sama dengan alfa sendiri, toh Lagrange multipliernya. Nah, di sini kita harus memilih vektor eigen dengan nilai eigen yang terbesar.